Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi tentang bentuk fungsi, fungsi permintaan non-linear, dan fungsi publish atau penawaran non-linear. Materi ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yakni mengidentifikasi bentuk fungsi non-linear, mengidentifikasi fungsi permintaan non-linear, dan mengidentifikasi fungsi publish atau penawaran non-linear. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini tim penyusun kami ada Bapak Dr. Muhammad Miftah Farid, SPD MPD, Ibu Dr. Suci Rohayati, SPD MPD, Alfidiska Safido Hanum dengan NIM akhir 014, Nurdwi Khalifatur Rahmah dengan NIM akhir 017, Latifah Nurlitayati dengan NIM akhir 060, Aziza Ramatul Fitria dengan NIM akhir 134, dan Aziza Ramania dengan NIM akhir 147. Materi pertama akan dijelaskan oleh Aziza Ramania. Baik, materi yang pertama yang akan kami bahas yaitu pada bentuk fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan suatu fungsi matematika yang dimana variabel bebasnya memiliki pangkat tertinggi 2, serta memiliki hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, ini merupakan salah satunya dari kurva fungsi kuadrat. Terdapat sebuah persamaan yaitu Y sama dengan A dikali X kuadrat ditambah B dikali X ditambah C. Selanjutnya, terdapat 2 tahapan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kurva dari fungsi ini, yaitu dengan mencari titik puncak parabola dan titik potong dari parabola tersebut. Rumus untuk mencari titik puncak yaitu sama dengan minus B per 2A minus dalam kurung B kuadrat min 4AC dalam kurung per 4A, yang dimana A, B, dan C adalah koefisien dari persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C B kuadrat minus 4 kali A kali C adalah sebuah diskriminan atau pembeda. Yang kedua yaitu langkah untuk mencari titik potong dari parabola, yaitu X1, 2 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali E per 2A, yang dimana A, B, dan C adalah koefisien. Terdapat macam-macam bentuk dari parabola, yaitu parabola terbuka ke atas dan parabola terbuka ke bawah. Nah, untuk lebih memahami materi yang telah diberikan, di sini sudah terdapat sebuah contoh soal yang terdapat fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat minus 12X plus 32. Pertama, kita mencari titik puncak terlebih dahulu. Kita jadikan sebuah koefisien yaitu A sama dengan X kuadrat, atau dapat juga dihitung 1, B 12X dan E-nya 32. Kemudian kita masuk pada rumusnya yaitu minus B per 2A minus dalam kurung B kuadrat minus 4 dikali A dikali C per 4A sama dengan minus 12 per 2 dikali X-nya menjadi 1. Minus dalam kurung minus 12 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 32 per 4 dikali 1 sama dengan 12 per 2 minus dalam kurung 144 dikurangi 128 per 4 dikali 1, maka hasilnya 6 dan minus 4. Yang kedua yaitu titik potong. Y sama dengan X kuadrat sebagai A, 12X sebagai B, dan 32 sebagai C. Kita masukkan ke rumusnya yaitu X1, 2 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C per 2A sama dengan minus kali minus 12 plus minus akar minus 12 kuadrat minus 4 dikali 32 per 2 dikali 1 sama dengan 12 plus minus akar 144 dikurangi 128 dibagi 2 sama dengan 12 plus minus akar 16 per 2. Hasilnya yaitu 12 plus minus 4 per 2. X1 nya yaitu 12 plus 4 per 2 sama dengan 16 per 2 sama dengan 8. X2 sama dengan 12 minus 4 per 2 sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Maka titik koordinatnya yaitu 4,0 dan 8,0. Kemudian kita gambar kuadratnya dan kita masukkan titik-titik yang telah kita cari, yaitu titik 4 dan 8 pada sumbu X dan min 4 yang sumbu Y pada 6 sumbu X. Kemudian kita tarik garisnya. Nah, sudah terbentuk kurva dari contoh soal yang telah diberikan. Kurva ini menunjukkan salah satu bentuk kurva parabola, yaitu kurva parabola terbuka ke atas. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Terima kasih Aziza atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurdwi Khalifatur Rahma. Materi selanjutnya adalah fungsi rasional. Fungsi rasional adalah fungsi yang merupakan pecahan dengan pembilang dan penyebutnya berupa polinomial. Dalam matematika, fungsi rasional dapat didefinisikan dengan fraksi rasional dalam fraksi aljabar. Fungsi rasional secara umum memiliki bentuk persamaan y sama dengan gx per hx, di mana gx adalah polinomial tingkat ke n dan hx adalah polinomial tingkat ke m, dan gx tidak sama dengan 0. Jika digambarkan, persamaan fungsi rasional akan membentuk kurva hiperbola yang terbagi menjadi dua, yakni kurva dengan asimtot berhimpit dengan sumbu x dan y yang memiliki persamaan y sama dengan a per x, di mana nilai x tidak sama dengan 0, dan a adalah konstanta dengan nilai positif. Kemudian, kurva yang kedua adalah kurva dengan asimtot tidak berhimpit dengan sumbu x dan y yang memiliki bentuk persamaan x min h dikali y min k sama dengan a, di mana nilai x tidak sama dengan 0. H, k adalah pusat hiperbola, h adalah sumbu asimtot tegak dan k adalah sumbu asimtot datar, serta a adalah konstanta dengan nilai positif. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Terdapat fungsi rasional x plus 2 dikali y plus 5 sama dengan 20. Gambarkan kurvanya. Pertama, kita mencari pusat hiperbola x plus 2 sama dengan 0, maka x sama dengan min 2, y plus 5 sama dengan 0, maka y sama dengan min 5, sehingga h, k atau pusat hiperbolanya adalah min 2, min 5. Selanjutnya kita mencari titik koordinat. Jika x sama dengan 0, maka x plus 2 dikali y plus 5 sama dengan 20. Kita substitusikan x menjadi 0 plus 2 dikali y plus 5 sama dengan 20. Kita pindah ruaskan 2-nya menjadi 20 per 2. Maka y plus 5 sama dengan 20 per 2. Y plus 5 sama dengan 10. 5-nya kita pindah ruaskan menjadi min, sehingga y sama dengan 10 dikurangi 5y sama dengan 5. Jika nilai x adalah 1, maka x plus 2 dikali y plus 5 sama dengan 20. Kita substitusikan 1 plus 2 dikali y plus 5 sama dengan 20. 3 dikali y plus 5 sama dengan 20. Kita pindah ruaskan 3-nya menjadi y plus 5 sama dengan 20 per 3. Y plus 5 sama dengan 6,67. Kita pindah ruaskan 5-nya sehingga y sama dengan 6,67 dikurangi 5. Y sama dengan 1,67. Jika nilai x adalah 2, maka x plus 2 dikali y plus 5 sama dengan 20. Kita substitusikan lagi 2 plus 2 dikali y plus 5 sama dengan 20. 4 dikali y plus 5 sama dengan 20. Kita pindah ruaskan 4-nya menjadi y plus 5 sama dengan 20 per 4. Y plus 5 sama dengan 5. Lalu 5-nya kita pindah ruaskan juga menjadi y sama dengan 5 min 5. Y sama dengan 0. Selanjutnya, jika x sama dengan 3, maka x plus 2 dikali y plus 5 sama dengan 20. Kita substitusikan 3 plus 2 dikali y plus 5 sama dengan 20. 5 dikali y plus 5 sama dengan 20. Pindah ruaskan 5-nya menjadi y plus 5 sama dengan 20 per 5. Y plus 5 sama dengan 4. Pindah ruaskan 5-nya menjadi y sama dengan 5 min 4. Y sama dengan min 1. Sehingga titik koordinatnya sebagai berikut. Apabila nilai x 0, maka nilai y sama dengan 5. Apabila nilai x 1, maka nilai y sama dengan 1,67. Apabila nilai x 2, maka nilai y sama dengan 0. Apabila nilai x 3, maka nilai y sama dengan min 1. Dan dapat diperoleh kurva sebagai berikut. Terima kasih Dwi atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfi Rizka Safida Hanum. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkaran, yang dimana lingkaran merupakan sebuah bangun datar yang memiliki jarak yang sama dari titik-titik terhadap pada kelilingnya terhadap pusat lingkaran. Jarak antara titik-titik pada keliling lingkaran terhadap pusat lingkaran dinamakan dengan jari-jari lingkaran. Bentuk persamaan lingkaran yaitu buka kurung x min a tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung y min b tutup kurung pangkat 2 sama dengan r pangkat 2, yang dimana a, b merupakan pusat lingkaran, r merupakan jari-jari lingkaran. Selanjutnya yaitu ada contoh soal. Di situ sudah diketahui. Pada soalnya dijelaskan bahwa terdapat fungsi lingkaran x
pangkat 2 min 4x ditambah y pangkat 2 min 6y min 3 sama dengan 0. Yang ditanyakan pada soalnya yaitu gambarkan kurvanya. Jadi kita mencari dulu hasilnya sebelum kita menggambarkan kurvanya. Jadi diketahui x kuadrat minus 4x ditambah y kuadrat minus 6y minus 3 sama dengan 0. Ditanya gambar kurva. Jawab, x kuadrat minus 4x ditambah y kuadrat minus 6y minus 3 sama dengan 0. X kuadrat 4x ditambah y kuadrat minus 6y sama dengan 3. Dalam kurung x minus 2 tutup kurung buka kurung x minus 2 tutup kurung ditambah buka kurung y minus 3 tutup kurung buka kurung y minus 3 tutup kurung sama dengan 3 buka kurung x kuadrat minus 2x minus 2x ditambah 4 tutup kurung ditambah buka kurung kuadrat minus 3y minus 3y ditambah 9 tutup kurung sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 9 buka kurung x kuadrat minus 4x ditambah 4 tutup kurung ditambah buka kurung y kuadrat minus 6y ditambah 9 tutup kurung sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 9. Buka kurung x minus 2 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung y minus 3 tutup kurung kuadrat sama dengan 16. Buka kurung x minus 2 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung y minus 3 tutup kurung kuadrat sama dengan 4 kuadrat, sehingga pusat lingkaran buka kurung 2 3 tutup kurung dan jari-jari lingkaran sebesar 4 satuan. Terima kasih Rizka atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Latifah Nurul Hidayati. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang elips. Apa sih elips itu? Elips merupakan sebuah bidang datar yang titik-titiknya memiliki jumlah jarak yang sama terhadap dua titik tertentu. Elips ini memiliki dua sumbu, yaitu sumbu mayor adalah sumbu yang panjang dan sumbu minor adalah sumbu yang pendek. Perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan rumus untuk mencari bentuk persamaan umum dengan sumbu mayor X, yaitu dalam kurung X min H pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah dalam kurung Y min K pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1, di mana A lebih besar dari B. Dalam kurung H, K adalah pusat elips. Sedangkan rumus untuk mencari bentuk persamaan umum elips dengan sumbu mayor sejajar sumbu Y yaitu dalam kurung X min H pangkat 2 per B pangkat 2 ditambah dalam kurung Y min K pangkat 2 per A pangkat 2 sama dengan 1, di mana A lebih besar dari B. Dalam kurung H, K adalah pusat lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Langsung kita lanjutkan pada latihan soal. Terdapat fungsi elips sebagai berikut. 16x pangkat 2 dikurangi 64x ditambah 9y pangkat 2 dikurangi 54y ditambah 144 sama dengan 0. Dan gambarkan kurvanya. Penyelesaiannya diketahui soalnya tadi. 16x pangkat 2 dikurangi 64x ditambah 9y pangkat 2 dikurangi 54y ditambah 144 sama dengan 0. Lalu ditanya bagaimana gambar kurvanya. Jawab, 16x kuadrat dikurangi 64x ditambah 9y kuadrat dikurangi 54y ditambah 144 sama dengan 0. Kemudian menfaktorkan angka yang berpangkat yang bervariabel sama dan memindah ruaskan plus 144 menjadi min 144. 16x kuadrat min 64
X difaktorkan menjadi 16 dalam kurung X kuadrat min 4X tutup kurung, ditambah 9Y kuadrat min 54. Y difaktorkan menjadi 9 dalam kurung Y kuadrat min 6Y tutup kurung, sama dengan min 144. Lalu dari hasil tersebut difaktorkan lagi menjadi 16 dalam kurung X min 2 dalam kurung X min 2 ditambah 9 dalam kurung Y min 3 dalam kurung Y min 3 sama dengan min 144. 16 dalam kurung X dikali X menjadi X kuadrat, X dikali min 2 menjadi min 2X, min 2 dikali min 2 menjadi plus 4 tutup kurung, ditambah 9 dalam kurung Y dikali Y menjadi Y kuadrat, Y dikali min 3 menjadi min 3Y, min 3 dikali Y menjadi min 3Y, min 3 dikali min 3 menjadi plus 9 tutup kurung, sama dengan min 144, menjadi sebagai berikut. 16 dalam kurung X kuadrat min 2X, min 2X plus 4, tutup kurung, ditambah dalam kurung Y kuadrat min 3Y, min 3Y plus 9 tutup kurung sama dengan min 144. Lalu menjadi 16 dalam kurung X kuadrat min 4X plus 4 tutup kurung, ditambah 9 dalam kurung Y kuadrat min 6Y plus 9 tutup kurung, sama dengan min 144 plus 64 plus 81. Apabila sebelah kiri ditambahkan, maka sebelah kanan juga ditambahkan menjadi 16 dikali 4 sama dengan 64, dan 9 dikali 9 sama dengan 81. Lalu dari hasil tersebut disederhanakan menjadi 16 dalam kurung X kuadrat min 4X plus 4 tutup kurung, plus 9 dalam kurung Y kuadrat min 6Y plus 9 tutup kurung sama dengan 1. Jadi hasilnya dalam kurung X min 2 kuadrat per 3 kuadrat plus dalam kurung min 3 kuadrat per 4 kuadrat sama dengan 1. Lalu untuk kurvanya sebagai berikut. Pusat elips berada pada titik 2,3 dari hasil sebelumnya, dan untuk jari-jari minor sebesar 3 dan jari-jari mayor sebesar 4, seperti hasil pada perhitungan sebelumnya. Untuk menggambar kurvanya, yaitu pada pusat titik 2 dihitung 3 satuan ke kanan dan ke kiri, lalu pada pusat titik 3 dihitung 4 satuan ke atas dan ke bawah, sehingga menjadi bentuk kurva elips seperti berikut. Terima kasih Latifah atas paparan materinya. Baik, selanjutnya adalah mengidentifikasi fungsi permintaan non-linear. Apa itu permintaan? Permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara dua variabel, yakni harga barang atau jasa dan jumlah barang atau jasa yang diminta. Fungsi kuadrat untuk permintaan adalah sebagai berikut. P sama dengan min AQ kuadrat plus BQ plus C, atau Q sama dengan min AP kuadrat plus BP plus C, di mana P adalah harga barang atau jasa, Q adalah jumlah barang atau jasa yang diminta, A kurang dari 0 menandakan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi permintaan. Selanjutnya adalah mengidentifikasi fungsi subplace atau penawaran non-linear. Apa itu penawaran? Penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara dua variabel, yakni harga barang atau jasa dan jumlah barang atau jasa yang diminta. Fungsi kuadrat untuk penawaran adalah sebagai berikut. P sama dengan AQ kuadrat plus BQ plus C, atau Q sama dengan AP kuadrat plus BP plus C, di mana P adalah harga barang atau jasa, Q adalah jumlah barang atau jasa yang diminta, A lebih dari 0 menandakan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi penawaran. Kesimpulan dari materi ini adalah fungsi kuadrat adalah fungsi matematika di mana variabel bebasnya memiliki pangkat tertinggi 2 serta memiliki hubungan antar variabel bebas terhadap variabel terkait dengan kurva parabola. Fungsi kuadrat biasanya diterapkan pada fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi rasional dapat didefinisikan dengan fraksi rasional dalam fraksi aljabar. Kurva fungsi rasional biasa disebut dengan kurva hiperbola. Kurva hiperbola terbagi menjadi dua bagian, yaitu kurva hiperbola dengan asimtot berhimpit dengan kurva X dan Y, dan kurva hiperbola dengan asimtot tidak berhimpit dengan sumbu X dan Y.
Lingkaran merupakan sebuah bangun datar yang memiliki jarak yang sama dari titik-titik yang terdapat pada kelilingnya terhadap pusat lingkaran. Elips merupakan sebuah bidang datar yang mempunyai titik-titik yang sama, memiliki dua jumlah jarak yang sama terhadap dua titik tertentu. Elips mempunyai dua sumbu, yakni sumbu mayor dan sumbu minor. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian video pembelajaran yang kami paparkan, semoga dapat dimengerti ataupun dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.